Cerita pendek Timun Emas dari kelompok 3. Selamat menonton. Dahulu kala, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Sarni. Ia hidup sebatang kara dengan mencari kayu bakar setiap hari untuk dijual ke pasar. Siang itu, saat Mbok Sarni tengah kelelahan, ia pun berkhayal seandainya memiliki seorang anak, pasti akan ada yang membantunya. Saat itu juga, raksasa besar muncul di hadapannya. Raksasa itu berkata, "Di mana anakmu? Biar aku makan sekarang." Mbok Sarni pun menjawab dengan nada gemetar, "Anak, aku tidak punya anak." Kemudian, raksasa itu memberikan kantong kecil berisi timun emas. Tanamlah biji timun emas ini. Di dalam timun itu akan muncul seorang bayi. Rawatlah, dan pada umur 6 tahun, aku akan datang menagih anak itu. Sesampainya di rumah, Mbok Sarni melaksanakan perintah raksasa. Ia menanam biji itu di tegalan miliknya yang kecil. Seiring berjalannya waktu, tanaman timun emas tersebut tumbuh subur dan mulai berbuah. Mbok Sarni akhirnya memetik timun emas itu dan membelahnya dengan hati-hati. Dan betapa terkejutnya, ia karena mendapati seorang bayi perempuan. Lalu Mbok Sarni menamai bayi itu Nimas. Nimas tumbuh menjadi anak yang berbakti dan cekatan. Nimas selalu membantu Mbok Sarni setiap harinya. Saat timun emas berusia 6 tahun, raksasa pun datang menagih timun emas kepada Mbok Sarni. Mana anakmu, nenek tua? Aku sudah tidak sabar memakannya. Hei raksasa, timun emas masih kecil, dagingnya masih tidak enak. Datanglah 2 tahun lagi, dagingnya pasti akan lebih enak. Suatu malam, Mbok Sarni bermimpi. Di dalam mimpinya ada seorang pertapa yang memberi pesan agar Nimas pergi ke atas gunung dan menemuinya. Ia menceritakan semua pada Nimas tentang janjinya dengan raksasa. Mbok Sarni menyuruh Nimas pergi ke tempat pertapa itu. Nimas yang patuh segera menuruti perintah ibunya. Ia akhirnya menemui rumah pertapa itu. Sang pertapa lalu memberinya 4 kantong yang hanya boleh dibuka ketika Nimas dalam bahaya. Namun, saat sampai di rumah, alangkah terkejutnya, raksasa sudah menunggu. Nimas segera pergi berlari dan sang raksasa yang melihat menjadi marah dan mengejarnya. Nimas pun membuka kantong pertama yang berisi biji timun. Lalu muncullah timun-timun yang membuat raksasa berhenti dan memakan timun-timun itu. Namun, raksasa kembali mengejarnya. Saat itulah Nimas menaburkan kantong kedua yang berisikan jarum. Dan muncullah hutan bambu yang lebat dan runcing. Nimas gelisah karena raksasa berhasil melewatinya. Pada kantong ketiga yang berisi garam, dalam sekejap muncullah lautan luas. Sang raksasa berusaha berenang secepat mungkin. Saat raksasa sudah berhasil melewati lautan, ia pun berteriak, Hei, jangan lari timun emas. Dalam hati Nimas, ia menangis dan memohon pada Tuhan untuk melindunginya. Ia pun menaburkan isi kantong terakhir yang berisi terasi. Dalam sekejap, muncul lautan lumpur ganas. Sang raksasa yang sudah sangat marah tidak menyadari bahayanya. Ia terjun ke dalam lautan lumpur ganas dan segera tenggelam. Ya Tuhan, terima kasih telah menyelamatkan aku dari raksasa jahat itu. Akhirnya, Nimas dapat kembali ke rumah dan Mbok Sarni menyambutnya dengan tangisan bahagia. Amanat dari cerita Timun Emas adalah jangan pamrih jika kita membantu orang lain.